analisis regresi. Jadi dalam analisis regresi itu kan kita dari awal sudah mengkonseptualisasi bahwa otomatis misalnya dua variabel bebas itu secara bersama-sama berpengaruh kepada variabel terikat. Terganggu suaranya ya? Agak enten ini. Hujan deras nih, hujan deras di sana aja. Ini dah aman. Ya. Jadi kalau analisis regresi dua variabel terikat terhadap variabel bebas, dua variabel bebas terhadap variabel terikat, biasanya kita langsung mengkonseptualisasi bahwa antara X1 dan X2 itu bersama-sama berpengaruh pada Y. Tetapi dalam analisis jalur itu bisa jadi pengaruh X1 dan pengaruh X2 itu secara bertahap, tergantung konseptualnya. Jadi kalau kita hubungkan segitiga, X1 salah satu sudutnya, X2 sudut yang lain, dan Y adalah sudut yang terakhir. Bahkan bisa jadi X1 berpengaruh pada X2, kemudian berpengaruh pada Y. Bisa juga X1 berpengaruh langsung kepada Y. Itu jalur, analisis jalur. Nah, di sini secara konstelasi dicontohkan bergerak slide ya. Apa masih judul? Masih judul, Pak. Ya, ini contohnya. Jadi kalau kita bikin judul itu sederhana. Judulnya pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, dan kompetensi terhadap kinerja guru. Gaya kepemimpinan itu berarti kepala sekolah, gitu, yang dipersepsi oleh guru. Lalu lingkungan kerja, guru juga mempersepsi. Jadi artinya dalam suatu analisis jalur atau regresi, itu semuanya adalah sumbernya satu orang. Jadi kalau kita mengukur kinerja guru, maka yang lain-lain itu semuanya dijawab oleh guru. Jadi gaya kepemimpinan, padahal itu gaya kepemimpinan dimiliki oleh kepala sekolah. Tapi guru yang diberikan angket untuk menilai kepala sekolah tentang gaya kepemimpinannya. Kemudian lingkungan kerja, classroom school atmosphere. Nah, itu juga dipersepsi oleh guru. Jadi guru yang berikan angket. Kalau motivasi ya tentu yang motivasi guru dalam bekerja. Kompetensi dilihat dari kompetensi rata-rata dari 4 kompetensi yang dimiliki. Lalu kita berikan angket pada gurunya tentang kinerja guru. Entah angket, entah observasi, entah apa. Yang jelas gurunya diukur. Nah, ini jalurnya begini. Padahal Y3 kinerja, ini kinerja ya. Kalau regresi kan bisa langsung dipukul oleh 4 variabel bebas. Slide-nya kantun di judul. Gimana? Slide-nya kantun di analisis jalur gitu, teman-teman. Oh, tadi bilang sudah. Turun gitu. Oke.
Ampun. Iya, Kelihatan ya? sampun itu. Pun slide 2. Ya, padahal kita ngukur kinerja guru. Kalau dalam analisis regresi, langsung disimpulkan X1, X2, X3, X4. Bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Tapi analis jalur bisa dianalisis sedemikian rupa satu persatu. Nah, di sini supaya tidak tersatu persatu, biar tidak terlalu lama. Nah, dalam konteks teknologi pendidikan, kalau mau meneliti analis jalur, itu bisa variabel-variabelnya motivasi bisa, lingkungan kerja bisa. Gaya kepemimpinan ini miliknya orang lain nih, miliknya orang manajemen, tidak cocok. Pesan pembelajaran, kalau murid misalnya diukur prestasi belajar murid, ya misalnya ini prestasi belajar murid, yang bisa diukur adalah motivasi belajar mereka. Lalu pesan pembelajaran misalnya, pesan pembelajaran yang ditulis oleh guru yang dikirim kepada murid. Lalu lingkungan kalau ini suasana kelas, nggak bisa pakai lingkungan kerja, jadi misalnya suasana kelas, classroom atmosphere bisa. Yang ini misalnya pengetahuan awal gitu. Nah, kalau itu diambil berarti semuanya adalah variabelnya TP. Gitu loh. Jadi walaupun korelasi atau regresi atau analisis jalur untuk TP masih bisa, tetapi variabel-variabelnya harus diambil, harus ditetapkan yang berkaitan dengan TP. Nah, ini kita ambil berbicara secara umum nih. Kita sekarang coba konsepkan 3 konstelasi. 3 konstelasi. Yang pertama ini. Jadi kepemimpinan lingkungan kerja terhadap motivasi. Diagram konstelasi struktur pertama Y1 sama dengan gamma 11 X1 tambah gamma 12 X2. Ini seharusnya karena nih PowerPoint nggak bisa membuat gini ya. Coba aja nih. Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan gamma 11 itu koefisiennya X1 berpengaruh pada Y1 itu maksudnya. 11 ini adalah satunya Y, X ini. 1X, satunya Y. Kemudian yang 12, duanya X, satunya Y. Gitu. Itu adalah kode ya. Tapi ini adalah koefisien. Gamma adalah koefisien X1 dalam mempengaruhi Y1. Kemudian gamma 12 itu adalah koefisien X2 dalam mempengaruhi Y1. Secara bersama-sama X1 plus X2. Gitu. Itu konstelasi yang pertama. Ya. Jadi sebagian besar. Maaf Pak Ide, bisa diulang Pak Ide? Mana? Bisa diulang penjelasannya? Yang Ya. maksud. Ini kan motivasi. Dalam konstelasi ini, motivasi sebagai variabel terikat. Sedangkan gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 adalah sebagai variabel bebas untuk konstelasi yang pertama.
konseptualnya adalah seperti ini. Ini konseptualnya. Y1 sama dengan gamma 11. Satu ini Y, satu ini X. Gamma 12, satu ini Y, duanya X. Adalah koefisien. Jadi ini yang dicari nanti anunya positif apa negatif, signifikan apa tidak. Gamma 11, gamma 12. Ini persamaannya ya. Nah, kalau korelasi kan kita tidak melihat satu-satu. Langsung dia pengaruh gini ya. Paling ini disebut dengan interkorelasi. Nah, ini Q121, 21 itu bisa berpengaruh bolak-balik. Tetapi dalam hal ini kita tidak konsepkan secara konseptual. Itu konstelasi pertama. Konstelasi kedua adalah sama juga. Yang kedua, sebagai variabel terikat adalah kompetensi. Jadi pertanyaan apakah kompetensi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja? Pertanyaannya. Mungkin secara logika agak aneh, tetapi ini kan contoh saja gitu. Ya, sama nih. 2 ini adalah Y2, 1 adalah X1. 2 adalah Y2, 2 ini adalah X2. Jadi didesain atau dihipotesiskan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara positif terhadap kompetensi guru. Kemudian yang ketiga yang lebih kompleks adalah ini. Ya. Nah, ini lebih kompleks sekarang. Jadi di sini fokus kita adalah Y3 sebagai variabel terikat. Y3 sebagai variabel terikat. Ini Y3 adalah kinerja guru. Tentunya secara hipotetik dipengaruhi oleh motivasi dengan koefisien beta 1, dipengaruhi oleh kompetensinya dia dengan koefisien beta 2. Lalu kedua variabel ini juga memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung. Misalnya gaya kepemimpinan lewat kompetensi, ya, lingkungan kerja lewat kompetensi, ya, itu konsepnya. Nah, kalau guru ini kan mudah nih, penelitian guru ini kan tidak melakukan perlakuan, tinggal bikin instrumen aja, tapi instrumennya harus divalidasi. Maka sekali penelitian ini bisa dapat 5 artikel gitu loh. Itu satu semester penelitian bisa dapat 5 artikel untuk ditulis di jurnal. Ya.
Kalau satu saat guru diwajibkan menulis gitu ya. Di Indonesia belum ini. Kalau luar negeri udah biasa tuh, setiap semester minimal satu gurunya punya artikel untuk diterbitkan di jurnal. Nah itu ya, itu konsepnya kayak begitu. Mudah sebenarnya. Jadi dengan regresi aja. Regresi cara berulang. Ya, semiskan ada pertanyaan? Ida, mohon izin tanya. Oke. Niko yang di kompetensi Niko kan ada panah masuk Niko nggih yang ampurut yang terlihat Niko Oke, ada yang masuk. Ya, dari gaya kepemimpinan Y21 gamma 21. maaf yang dari bawah Bawah, ini dari lingkungan kerja. Dari ini. Ya Eh, ini ya. Di bawah Ini. kompetensi deh. di bawah Sama kompetensi ya. Niko maksud yang Ya ini lah. warna biru. Karena panah yang dari luar itu deh. Hah? Yang panah dari luar, dari Ya di atas. inilah yang saya Dan kelihatan tunjuk. oh, udah kelihatan ya. Nggih. Jadi yang mau yang tanya Niko kan kalau di Ini rumusnya kan ini. Niko kelihatan nggih, Ini. Nggih, betul Ini Niko. residual. Namanya residual. Ini juga ada. Untuk konsep yang pertama juga ada. Ampura kalau yang residual Niko berarti kalau di rumusnya kan yang tidak lihat Niko nggih. Pengaruhnya napi Niko Niko aja sih. Oh, gini. Ini kan misalnya ini ya, gabungan antara ini kan dia punya R total kan. R Nggih. kuadratnya berarti sumbangan efek apa namanya? Prediksinya sebagai prediktor berapa memberi sumbangan bersama-sama sekian persen misalnya 25% sumbangan antara ini dan ini terhadap motivasi gitu misalnya. Berarti sisanya kan 75%. Itulah residual ini. Residual ini. Caranya gimana mencari akar 1 kurang gabungan ini. Dapatlah ini. Nah, nanti masukkan ke sini dia. Jadi ini harus ditambahkan nanti setelah dapat dihitung. Setelah dihitung ya, berapa ini? Sebenarnya bisa ditambahkan sih langsung. Jadi bisa ditambahkan sih langsung, tambah gitu ya. Itu maksudnya ya. Salah. Tambah itu. Jadi misalnya namanya residual itu umumnya E. Jadi epsilon. Nah, ini sama dengan ini. Ini kan kebetulan apa namanya? Epsilon. Ini enggak epsilon ini. Ini apa namanya? Itu lambang sama dengan epsilon, sama dengan theta gitu ya. Sama dengan delta itu maksudnya. Hanya simbol residual. Jadi dia residual namanya. Residual itu artinya pengaruh selain yang pengaruh faktor luar terhadap motivasi di luar X1 dan X2. Itu maksudnya. Ini juga begitu. Nah, ini kan ada residual juga. Kan cingaken ini? Ini kan? Nah, ini sama. Sama juga. Jadi di sini bisa dituliskan rumusnya. Kalau mau dirumuskan secara konseptual. Bilang misalnya yang ini E1 gitu. E1 biar tidak sama ya. Sama dengan ini dia. Yang ini. Kemudian yang ini misalnya tambahkan
Ya pakai E dia, biar gampang diketik. Bukan E. E2. Artinya konstelasi 2. Nah, berikutnya juga ini ada E1 nih. Ini E2, ini E3. Ya. Ini kan tidak ditulis di sini. Nah, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana mencari kalau yang ini kan langsung dari regresi keluar ya. Ini langsung dari regresi keluar ya. Jadi gamma 11, gamma 212 itu langsung keluar. Jadi kalau misalnya 11 dicari, ini juga keluar ya. Ini juga keluar. Yang ini biasanya disimbolkan dengan tergantung ininya, SPSS-nya. Bisa keluar B, ada istilah B. Jadi dalam persamaan ini bisa B1, B2 gitu. Sama. Ini pakai gamma. Adalah koefisien yang dicari signifikan atau tidak. Ya. Lalu ini juga begitu. Ketika kita konseptualkan, masukkan ke SPSS, jadi ini yang 2 ini langsung masuk. Maka itu R kuadratnya bisa dicari. Langsung keluar juga R kuadrat daripada gaya pemindahan ini terhadap ini. Nah, kalau R kuadratnya misalnya 0,36. Berarti 0,64 ya dipengaruhi faktor luar. Berarti epsilon 2, E2 ini adalah 0,8. Kan akarnya ya. Akar 64 kan 0,8. Gitu. Nah, itu hanya untuk melengkapi konseptualnya. Jadi ini diisi nanti harus diganti dengan angka-angka ini setelah dianalisis ya. Termasuk yang sebelumnya. Ini harus diisi berapa angkanya, ini diisi berapa angkanya, termasuk ini, semua diisi. Setelah dianalisis. Ya. Ini juga begitu. Yang ini juga. Nah, ini bisa ditambahkan lagi konseptualnya plus epsilon 2 tadi sudah ada, epsilon 3. Jadi dalam formulasi ini boleh tidak ditulis, tapi dalam pengisian ini penting. Yang ini berapa angkanya, yang ini berapa angkanya, yang ini berapa angkanya, ini berapa, dan sebagainya. Itu ya. Nah, cara menghitung gimana? Gitu. Kan itu masalahnya. Setelah keluar dari SPSS, itu repotnya kalau analisis jalur memang bertahap. Ngitungnya lagi ada manualnya gitu. Beda dengan SEM, Structural Equation Modeling, langsung biar gitu udah keluar. Tapi programnya beda, nggak bisa pakai SPSS kalau namanya SEM. Structural Equation Modeling programnya AMOS namanya. Nah, itu S3 baru pakai itu, kalau S2 cukup. Gitu. Sekarang anak S3 itu ada yang meneliti itu 2 orang. Ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh dia. Ya. Kalau model misalnya Niki bisa dipakai analisis bukan jalurnya itu. Apanya misalnya. Itu coba ya. Manopa. Dengan ini anggap 3 variabel bebas. Kemudian ini ada apa variabel perikatnya 3, variabel bebasnya 1. Niki Ya. sebagai variabel moderatornya bisa enten itu. Enggak ada istilah moderator sini. Itu kan kalau itu kan istilah di eksperimen itu moderator. Ya, ini multivariat. Ini multivariat tapi dalam konteks analisis jalur. Ya, beda dengan per eksperimen ya. Ini kan expose facto penelitian. Desainnya expose facto, tinggal memberikan instrumen, tidak ada perlakuan. Ya, beda. Ada moderator, di sini ada langsung tidak
tidak kita apa-apakan lagi, berapa hasilnya segitulah dimasukkan ke program. Kalau moderator kan kita gunakan untuk memilah kelompok atas dan kelompok bawah. Itu model eksperimen. Ada lagi pertanyaan? Ida, terkait dengan residu yang tadi, karena di awalnya kan Ida kan tidak mencantumkan nih Kang di rumusnya nih. Nah, berarti apakah nih ke opsional nih ke modelnya atau memang harus dihitung nanti karena dia faktor luar gitu. Yang ini harus ditulis nanti. Di sini harus ditulis nanti. Dalam persamaan boleh nggak ditulis. Kalau persamaan diulang nanti ini kan gamma 31 kan di sini dia. Gamma 31. Ini dia kan. Hijau, gitu. Nih, kan ditulis di sini. Betul. Ini jadi topi. Y-nya jadi topi. Gamma 32 kan ini. Ini kan. Masukkan sini. X-nya topi. Beta 1 kan ini. Masukkan sini. Nah, tambah. Kalau mau ditulis ini. Tapi itu tidak penting. Kalau ditulis boleh ini. Yang terpenting itulah ini mengisi angka-angka, mengisi simbol-simbol menjadi angka. Ini disimbol tulis semuanya. Gitu. Ya. Nah, kalau dibuatkan ini ditulis persamaan ini kan begini maksudnya. Kalau sudah menjadi empiris, menjadi empiris itu ada topi semua nih, topi ya. Jadi artinya X-nya dia isi topi, Y-nya isi topi. Artinya sudah empiris. Gamma 31 menjadi angka, gamma 3 jadi angka, B1 jadi angka, beta 2 jadi angka. Artinya apa? Dalam persamaan ini, Y3 akan mengalami peningkatan ya secara langsung pada poin ini kali X1, poin ini kali X2, ini dan seterusnya kan. Nah, tergantung apa gamma 31 positif atau negatif. Kalau dia negatif berarti dia akan mengurangi. Kan begitu. Kalau positif berarti signifikan semua, berarti penambahan perubahan ini akan drastis dengan berubahnya X1, X2, Y1, Y2. Sedangkan Y1, Y2 itu adalah ini dalam konsep pertama X1 ini, X2 konsep kedua juga sama. Jadi Y1 dan Y2. Bukan opsional, tetap harus dihitung. Ya. Ampun, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut sekarang. Bagaimana mencari hubungan tidak langsung. Dalam konsep ini, yang tidak langsung itu kan gaya kepemimpinan pengaruh terhadap kinerja. Kan ini yang maksud tidak langsung. Kemudian pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, yang mana tidak langsung? Ini dia yang tidak langsung. Lalu gaya kepemimpinan terhadap kinerja, ininya yang tidak langsung. Jadi dia berpengaruh pada ini melalui motivasi, gitu maksudnya. Gitu. Nah, caranya adalah ini yang perlu dijadikan pedoman. Pengaruh total, pengaruh langsung plus pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsungnya itu kan langsung keluar dari SPSS. Yang tidak langsung itu yang dihitung. Caranya gimana? Yang pertama, pengaruh tidak langsung antara X1 dan X3 adalah melalui Y1. X1 dan Y3 melalui Y1 sama dengan X1. Rumusnya adalah gamma 11 kali beta 1. Ini gamma 1 saja kan di sini tadi kali beta 1. Itulah pengaruh tidak langsungnya. Ya.
Demikian berikutnya pengaruh tidak langsung antara X1 dan Y3 melalui Y2. Maksudnya terhadap kinerja terhadap Y1. Kalau ini melalui Y2, sama dengan X1 Y2 adalah gamma 11 kali beta 2. Ini gamma 11 ya kali beta 2 kali beta 2. Jadi yang ini berpengaruh pada ini, bisa melalui ini gitu maksudnya. Jadi pengaruhnya ini tidak hanya langsung, tetapi juga lewat ini gitu maksudnya. Nah, kan banyak itu halnya. Demikian pula pengaruh tidak langsung X2 dan Y3 melalui Y1 X2. Gamma 12 kali beta 1. Dan seterusnya Y3 dari Y2 X2 melalui Y3 itu adalah gamma 22 kali beta 2. Dan seterusnya sampai ini C21 C21. C21 itu kan ini. Yang ini loh. 2 itu adalah X2, 1 adalah X1. Nah, semuanya bisa dihitung gitu. Jadi pengaruh tidak langsung antara X1 dan Y3 melalui X2 adalah karena ini langsung keluar dia. Hubungkan X1 X2 keluar dia koefisien C21-nya. Gitu. Nah, itu habis kan? Ada pertanyaan? Ini gampang ini dibandingkan ANOVA ya, lebih gampang ini. Cuman ada ngitung manual lagi. Ya, kayak itulah gamma 11 kali beta 1 yang kedua-duanya sudah ada dikeluar dari SPSS ya. Itu anunya tulis jalur. Lumayan sulit juga nih gitu. Ya. Sulit juga nih. Banyak jalur Mas Hendiki. Ya, iyalah. Kalau jalurnya jalur kini nyari pejabat lain jalur. Supaya dapat jabatan lain jalur. Ini jalur memusingkan. Kalau membangun pengetahuan memusingkan. Gimana biar bisa kaya pengetahuan kan harus pusing dulu. Ini baru S2. Coba buktikan nanti masuk S3 ya. Di Buleleng kan banyak orang guru dapat S3. Tapi S3 ya kelas di sinilah. Jauh berbeda. Anak saya kan S3 di Malang. Kalau di sini mahasiswa S3 suruh nyari jurnal 4 aja ngiyo gitu loh. Tapi ada juga orang enteng. Semester 1 kan mereka ada, saya megang 2 mata kuliah. Satunya minimal 4 jurnal terbaru, dianalisis. Yang satu mata kuliah lagi minimal 10 jurnalnya harus dianalisis. Udah ngiyo, anak saya di Malang 1 semester, 1 hari 10 jurnal harus dirangkum. Sehingga 1 semester minimal 200 harus dia punya rangkuman. Itu di Malang. Saya juga begitu dulu waktu tahun 2001. Nah, itu S3 tuh memang begitu. Jadi nggak gampang-gampang nyari doktor. Kalau S2 kan sedikit di atas S1. Kalau S3 tuh durasinya kan sama dengan S1, lamanya sekolah. Gitu. Kalau S1 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3 4 tahun. Sekarang ada juga yang lulus 2,5 tahun. Saya tahun 2004 lulus 2,5 tahun. Tercepat, tertinggi mengukir sejarah di Malang. Dapat Tabanas, itu tidak pernah direncanakan, tiba-tiba begitu dia itu. Karena apa? Doa dan belajar. Banyak orang pintar-pintar itu, tapi akhirnya saya pertama. Mungkin dia doanya lupa. Kalau saya selalu berdoa 3 kali sehari berdoa. Malamnya sebelum tidur meditasi lagi. Nah itu energinya gede jadinya.
Kan yang namanya belajar itu menggunakan energi, disedot energi kita. Gitu. Sama kalau menolong orang sakit, mengirimkan energi kan disedot energi kita. Tapi kalau bisa, sebentar lagi kita pulihkan, balik lagi. Karena semua energi ada di alam semesta. Ada di bumi, ada di matahari, ada di bintang, ada di bulan. Ada pada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu sedikit pengalaman. Waktu di Unhi juga orang terkejut-kejut ya. S3 di Unhi tiba-tiba dapat IP 3,98. Ya. Sudah tua, umur 60 masih bisa nyari S3. Nah, Anda ini baru umur 40 dong yang kasih statistik yang ada mengundurkan diri lagi S2. Tidak konsisten dengan diri. Artinya tidak sayang sama dirinya. Kan gitu kan. Zaman sekarang siapa enggak? Dari zaman dulu juga orang pada sibuk. Karena apa? Karena kerja adalah tugas utama manusia. Tapi kerja yang halal. Akhirnya suatu saat umur 60 ke atas berangsur-angsur mengurangi keterikatan pada kerja. Itu ada di bawah kita. Umur 70 harus tidak bekerja lagi. Nah, kalau profesor umur 70 lagi memperpanjang, itu sama dengan pingin lahir kembali ya. Merasa enak dunia ini gitu. Itu teori. Bisa nggak? Bisa. Semua orang bisa kalau mau. Jadi kemauan itu yang positif sangat menentukan. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Kalau Anda punya kemauan masuk S3, murni kemauannya, ikhlas, pasti ada jalan untuk bisa lulus berkualitas. Kan sudah banyak bukti. Ya, cepat tapi berkualitas. Ini ada lagi bimbingan saya S2 ini. Menjelang maju nih, 1,5 tahun selesai dia. Orang dari Gianyar. Nah, itu semangatnya luar biasa. Dia ngirim pagi-pagi tesis 2 hari yang lalu, pagi-pagi, jam 9 saya koreksi, jam 2 saya kembalikan, jam 6 kembali lagi. Sudah selesai koreksinya. Luar biasa, lupa makan ya. Gitu semangatnya gitu. Padahal punya anak 2, anaknya kecil-kecil. Anak mertua juga punya dia. Tapi saya pesan, kalau kerjakan tesis, ya jangan dulu sering-sering diganggu sama anak mertua. Gitu. Bercanda sedikit ya. Sebentar lagi ujian ya, 1,5 tahun selesai. Apa kita mau? Ya maulah. Orang jalannya terbuka lebar, gitu. Dayu nggak hidung ya? Dayu ya. Unik ya. Temen tiang nih kau itu. Ya. Nggih. Satu sekolah. Mendekatnya itu. Di Denpasar ya? Tan ragane kan ring mana Sukawati katanya tinggal nggih. Nah, ngajarnya. Oh, ngajarnya Denpasar nggih. Oh, dulu SMA-nya satu sekolah. Tan tiang ngajarnya bersama di Denpasar, satu sekolah. Nggih. Ya, itu semangatnya luar biasa itu. Nah, itu ibu-ibu aja semangatnya gitu. Punya anak kecil-kecil lagi 2. Ya. Jadi semangat itu penting. Sangat amat penting. Tapi ukur ini, kalau payah berhenti sebentar. Jangan payah dipaksakan aja, nanti error nanti. Jadi kalau konslet sekali sewa mengobatin. Makanya harus tahu kondisi kita harus tahu gitu. Namanya self-regulated. Jadi meregulasi diri, baik kesehatan, waktu, kemudian yang lain-lain. Harus paham tentang diri sendiri. Tentang sakit juga harus paham. Oh, saya ternyata ini tidak boleh. Nah, itu kan harus paham.
Sehingga kita bisa mengantisipasi. Nah, ini yang jelas jauh lebih mudah daripada Mankopa, ANOVA, jauh. Interpretasinya jauh lebih gampang. Baik. Nah, berikutnya inilah sekarang tugas ini. Kalau regresi gampang sekali dimasukkan, berat keluar ada mesti ini harus dikurangkan bisa sebagai tidak ada itu langsung. Ini datanya, kita berikan data 42. Ya, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, kompetensi, kinerja. Saya kirim aja nanti ya, tidak usah dicatat. Nggih. Ntar lagi saya kirim. Nggih. Ini jadi 42 butir datanya. Lalu yang perlu dikerjakan adalah ini. Ujilah asumsi normalitas dan linearitas masing-masing tahapan konseptual. Nomor 2, lakukan analisis jalur melalui 3 diagram konstelasi di atas dan isikan koefisien jalur dan koefisien residual pada masing-masing konstelasi variabel tersebut. Nomor 3, ujilah hipotesis yang bersesuaian dengan masing-masing konstelasi variabel dari 3 jenis konstelasi tersebut. Yang 4, isikan koefisien jalur dan koefisien residual untuk keseluruhan diagram konstelasi. Jadi maksudnya ini loh. Ini maksudnya diisi semuanya. Ini diisi, ini semuanya diisi. Kalau sudah diisi itu, rumuskanlah hipotesisnya. Udah ada. Jadi kalau sudah diisi nomor 4 ini, ujilah hipotesis yang berkaitan dengan konstelasi variabel secara keseluruhan. Hipotesis secara keseluruhan kan ini kan, di judul udah kelihatan. Gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja guru. Tergantung ini, kan? Kalau misalnya ini tidak signifikan, beta 2 tidak signifikan, berarti lepas. Jadi isi dulu semuanya, diisi. Lalu sebelum yang analis hipotesis yang 5, ya harus diputus-putus dulu yang tidak signifikan. Jadi diisi dulu. Misalnya ini tidak signifikan, lepaskan dia tanda panahnya. Ini tidak signifikan, misalnya lepaskan tanda panahnya. Itu hasilnya. Jadi pertama lengkapi dulu. Yang nomor 4 itu lengkapi dulu dalam rangka menjawab yang nomor 5. Ya, yang mana signifikan, tidak signifikan, lepaskan. Sehingga kelihatan, disitulah Anda akan menjawab hipotesis secara keseluruhan. Demikian pula yang ini kan ada hipotesisnya. Kalau misalnya gamma 11 tidak signifikan, lepas dia dalam menjawab hipotesis masing-masing konstelasi. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Ya. Jadi ini semuanya. Nah, baik. Malam ini biar tidak berlama-lama. Izin bertanya ide. Ya. Niki ampure untuk di SPSS bagian kan regresi masing-masing niki yang mana dipakai gini? Mana Analisis. apa? Untuk di regresi. Analis masuk ke regresi. oh, Kan tidak rumit ya. Beda dengan memasukkan tidak pakai coding. Ini tidak pakai coding ini, tinggal sesuai tabel. Bikin lagi ini langsung masuk ke ini variable view-nya ini, variable view 2 ini dan seterusnya. Lalu data view-nya langsung masuk ini. Langsung itu, masuk. Bisa sekalian atau masing-masing kita nih. Misalnya kayak pimpinan dengan lingkungan kerja. Kalau masing-masing itu gimana? Oh, bisa di copy semuanya. Copy, ini copy. Itu maksudnya? Dan maksudnya untuk proses itu bisa sekalian kayak kemarin kan
variabel kan yang belum pernah buka Lu gininya. kemarin tuh beda tuh apa beda. Oh, gini. Ini nggak kan kalau masih ingat variable view, masih ingat nggak? Masih tersimpan nggak di otak? Variable Kan view. Nah, bikin ini gaya kepemimpinan, singkatlah. Gaya kepem gitu misalnya, atau gipem gitu misalnya, atau gapem supaya tidak panjang-panjang. Link kerja gitu ya, mod gitu ya. Kompet itu misalnya, kinerja. Berarti ada 5 variable view. Lalu pencet data view, masukkan ini copy, drag gitu, pilih ada analis regresi. Regresi. Pilih yang multivariat, regresi yang multivariat, jangan yang univariat. Oh, gini. Ya, Regresi linear multinomial. Ya, udahlah, biar lama-lama di sini. Gitu. Ya, jadi silakan diskusi nanti di mana saja. Boleh 1 minggu di setor ya. Baik, kita itu aja dulu. Biar nggak lama-lama. Gitu. Pertemuan terakhir ya. Semoga semuanya sukses. Ya, sehat walafiat terutama. Dan jangan sampai mengurangi berat badan. Bila perlu nambah berat badan. Ampun over itu. Udah keluar. Pocol gede nih. Baru mau bilang makasih. Kapan mau diskusi buat tugasnya Niki? Waktunya langsung. 1 minggu katanya Niki. Tinggal lakukan kita Buat proposalnya dulu. Analisis kan regression. Dan konstelasinya nih Pak. Kayaknya 3 kali nih. Soalnya kan tinggal analyze. Tapi Ya, dari cari kirim proposal ada. dari Niki. Bisa aja proposal. Bapak data Proposal PowerPoint-nya dereng. belum dibagi Pak ya? Medianya belum selesai. Pak Ibu kalau sesuai dengan jadwal nih, tanggal 28 itu saya sudah presentasi akhir untuk medianya. Nanti yang coba tanya sama Bu Prof. Egi ya. Siapa skenarionya. Karena beliau kan jarang atau nggak pernah ya, hanya ngasih sekali gitu. Mudah-mudahan ada jalan terbaik. Tinggal ngumpul, saya. Oke, coba tunggu Niki nanti. Untuk psikologi ini penelitian UAS nih. Psikologi nanti lihat di Genten, di LMS. Ada yang sudah sempat buka LMS? Belum. Nah, itu pasti sana dikeluarkan itu soalnya. Berarti yang sudah aman statistik nih. Cari makalah. Statistik dan tugas berarti. Ini dah. UAS ya? Berarti tidak ada UAS ya? Tugasnya UAS. Nggak ada UAS. Tugasnya ini UAS. Tanggap UAS ini. Karena hitung analisis. Berarti THK-nya kan proposal. Ya, kayak proposal. Yang ngebut penuangkan nggak? Sahabatnya ada berarti. Minggu ini dulu sama Pak Ibu. Ngebut dah sekebut-kebutnya. Psikologi tunggu soal. Mudah-mudahan sahabatnya Psikologi kayak ngumpul gitu. soal, multimedia project. Sahabatnya mungkin ada tugas mungkin nih. Belum ada nih Pak di LMS-nya untuk psikologinya. Masih kosong. Ya Bang Yang pun di proposalnya mungkin ada kisi-kisi. Ngerti ya, tilah lagi ya saya ngerti. Udah filsafat lu kadek ada kisi-kisi. Bu Sumerti kan memang harus ngerti. Besok dia tampil filsafat presentasi. Oh ya, besok iya, filsafat soalnya namanya Sumerti nih. No comment bener, apalagi deh janinnya apa nih sih ngerti ya. Nanti kalau mau diskusi tentang tugas gininya konfirmasi di grup tugas nape nih statistiknya. Statistik
Karena minggu lalu dan mengikuti agak buta map nih. Ki.